Dari kemarin saya mau komentar nyanyian di kebaktian misi. Hari ini juga di dalam sesi luar biasa. Saya dengarkan dari belakang, dari tengah, dari depan. Luar biasa. Rupanya kalau sudah lulus itu nyanyinya 2 kali lipat lebih semangat daripada masih mahasiswa. Kalau masih jemaat nyanyinya itu kecil-kecil. Wah, sudah jadi mahasiswa nyanyinya semangat. Makin senior ini rupanya makin pedes, ya. Makin hebat, luar biasa. Oke. Jadi hari ini sesi yang pertama topiknya adalah api yang tidak dapat padam. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19. Saya akan bacakan dengan cepat supaya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. 1 Raja-Raja pasal 19. Nah, ini tentang Nabi Elia. Oke. Saya akan mulai. Silakan Bapak Ibu sekalian, jemaat, memperhatikan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maksudnya ini adalah nabi para nabi Baal dan Asyera, ya, yang dibunuh oleh Elia di pasal 18. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun, ke
ke Damsyik, dan setelah kau sampai, kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang terpelihara ribuan tahun lamanya sampai ke tangan kami hari ini. Dan kami ingin terus memeliharanya, yaitu dengan mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain pula, dengan memahami kebenaran-kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Dan bahkan kami ingin menyelaraskan diri kami dengannya, sehingga dari kehidupan kami orang bisa melihat kebenaran firman. Biarlah sesi kali ini kau akan pakai supaya bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani bagi kami dan membangkitkan kembali semangat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jangan berpikir bahwa semangat itu pokoknya nggak bisa padam apapun yang terjadi. Baterai saja yang paling canggih bisa habis, mesti dicas ulang. Api kalau tidak ada bahan bakarnya bisa pelan-pelan menjadi habis. Yang membara kalau ditiup angin kencang bisa bergoyang-goyang. Ada ancaman sehingga api semangat kita itu berada di bawah ancaman. Tentu jangan sampai padam. Tapi saya mengajak Anda untuk melihat apa yang terjadi pada Elia. Bukan karena api semangatnya Elia padam, tetapi untuk membawa kita melihat pengalaman yang dialami oleh Elia. Oh, Paulus saja bisa merasa lemah. Paulus bilang, tetapi justru dia bilang, di dalam kelemahanku aku kuat. Sesudah dia merasa lemah, oleh firman Tuhan dia dikuatkan kembali. Dan lihat pelayanannya Rasul Paulus. Dia setia sampai akhir. Elia juga setia sampai akhir. Nah, kita mau melihat sebenarnya apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perbuat bagi Elia. Elia adalah salah satu hambanya yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Tetapi sesudah dia melakukan pekerjaan yang besar, dia bilang, kalau saya tidak bilang turun hujan, tidak akan turun hujan. 3,5 tahun. Bayangkan 3,5 tahun itu hampir seluruh negeri kering kerontang. Itu berarti panen semua gagal, bahan makanan habis. Bahkan katanya kuda-kuda itu sudah hampir dimakan. Lalu kemudian 3,5 tahun itu dia kumpulkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera, total 850-an. Lalu kemudian dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, mendemonstrasikan identitas Tuhan, Allah pencipta satu-satunya Allah yang hidup. Sampai semua Israel terpaksa mengakui pada hari itu, dialah Allah, dialah satu-satunya Allah. Lalu kemudian dia menyembelih 850 orang itu. Tetapi kemudian habis itu dia diancam oleh Isabel. Saya tidak tahu seberapa cantik Isabel bisa melingkarkan si Ahab itu di kelingkingnya. Saya tidak tahu seberapa hebat si Isabel itu, pasti lumayan jago. Tetapi dengan sepatah kata, satu utusan, dia bikin Elia yang gagah berani, yang semangatnya berapi-api, lari menyelamatkan nyawa. Tapi saya bukan memuji Isabel. Tapi di mana keberanian Elia? Di mana imannya ketika dia melawan 850 nabi itu? Di mana iman dia ketika dia di tepi sungai Kerit? Di mana iman dia waktu dia pergi ke Sarfat menemui seorang janda dan bilang suruh sama janda itu bikin dulu roti untukku, baru habis itu bikin untukku dan untuk anak. Di mana imannya? Kenapa hilang? Kenapa menguap? Tapi saya ingin mengajak untuk kita lihat apa yang Tuhan perbuat. Tuhanlah yang tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran Elia. Dan Tuhan juga yang tahu obat yang tepat untuk Elia. Nomor 1, kita melihat Tuhan
memberikan Elia istirahat. Istirahat. Dan Elia tidur secara fisik. Istirahat secara fisik. Dia tidur dan Tuhan biarkan dia tidur. Tuhan bangunkan, kasih makan. Lalu kemudian tidur lagi dan Tuhan biarkan dia tidur. Jangan ada yang bilang, oh enak banget ya, makan tidur, makan tidur. Sebelum Anda bilang begitu, sebenarnya ada dua alasan kenapa Tuhan membiarkan Elia tidur. Nomor satu, karena memang tidur atau istirahat itu penting sekali. Zaman sekarang, zaman modern, dan manusia itu harinya belum selesai, seringkali sampai tengah malam. Tapi bangun pagi-paginya juga tetap harus bangun pagi. Jadi banyak bahkan anak muda itu sudah terbiasa tidur jam 1, jam 2 pagi. Tetapi paginya besok sudah harus kembali sekolah lagi atau kembali bekerja lagi. Sehingga mereka selalu kekurangan tidur. Dan orang bingung kenapa orang zaman hari ini lebih banyak penyakit, banyak yang tidak sehat. Sangat sederhana, karena pola tidur manusia sudah berubah. Sehingga manusia makin kurang tidur. Padahal pada saat kita tidur, sesungguhnya tubuh kita sedang memperbaiki diri sendiri, sedang regenerasi, sedang membuang racun-racun, sedang melakukan maintenance. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Banyak orang tidak menyadari bahwa seringkali tidur adalah obat yang terbaik. Minggu lalu saya merasa sudah kurang enak badan. Sebenarnya saya tahu penyebabnya. Dan saya tahu apa yang saya butuhkan, bukan obat. Yang saya butuhkan sebenarnya adalah istirahat. Hanya itu saja. Dan nanti mungkin Dr. Franz akan datang, yang akan kasih sedikit workshop tentang kesehatan untuk hamba Tuhan. Nah, saya tidak tahu nanti beliau akan bilang apa, tetapi saya kasih tahu sekarang dulu bahwa tidur itu seringkali adalah hal yang paling penting, yang harus kita perhatikan. Saya sendiri sudah lama, dan Gembala Stephen juga sharing-sharing dengan saya, sudah lama, sudah sekian tahun ini, mungkin karena usia, sudah susah tidur 8 jam. Semua dokter tahu rekomendasinya 7-8 jam setiap malam. Nah, saya sendiri tahu, kalau saya bisa tidur 8 jam, seharian itu tidak akan ngantuk, seharian itu tidak akan capek. Seharian. Tetapi karena kita sudah susah tidur sekarang, saya sendiri tidur itu paling 6 jam. Kalau bisa 6,5 jam, puji Tuhan. Kalau 7 jam, saudara, itu udah seperti, waduh, surga. Seperti naik surga sementara gitu ya. Bisa tidur 7 jam. Tadi pagi saya mungkin tidur hampir 6 jam. Hampir 6 jam. Jadi, terutama buat kita yang sudah mulai usianya meningkat. Saya dalam usia yang agak menengah-menengah ini susah. Ya. Untuk yang muda-muda saya rasanya udah tua. Tua-tua saya rasanya masih terlalu muda. Mungkin ada yang merasa seperti itu juga. Tetapi usianya ini tandanya sudah mulai naik. Sudah mulai naik. Sudah nggak seperti dulu lagi. Dulu kalau saya masih muda, saya usia 20-an. Wah, saya kuliah kedokteran, saya kuliah teologi, pulang dari jaga malam masih main futsal lagi. Ini teman-teman main futsal saya. Masih kuat, nggak apa-apa, nggak tidur semalaman. Besok masih ujian, besok masih main bola. Bisa. Tetapi suatu saat akhirnya badan kita merasa, wah, saya sudah tua. Tuhan berikan Elia istirahat, karena istirahat itu penting. Sesudah dia melakukan pekerjaan besar, istirahat. Tapi alasan kedua Tuhan berikan Elia istirahat adalah karena Elia memang pantas mendapatkannya. Kalau orang tidak melakukan pekerjaan apa-apa, orang tidak ada usaha apa-apa, lalu dia tidur, bangun makan, kemudian tidak ada usaha lagi, kemudian dia tidur lagi. Saudara, apakah dia pantas mendapatkan tidur itu? Mendingan ditendang bangun itu. Ayo kerja dulu. Tapi Elia di sini dia sudah bekerja dengan luar biasa. Dia sudah berusaha untuk Tuhan, karena dia bekerja segiat-giatnya baru dapat istirahat. Itu baru benar, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang Elia butuhkan. Jadi dia kasih istirahat. Lalu kemudian Tuhan kasih juga dia kebutuhan jasmani. Ini nomor 2, Tuhan cukupi kebutuhan dia. Sesudah Elia bangun, tiba-tiba di situ di sebelah kepalanya ada roti bakar, ada minum. Wah, enak juga nih. Kalau ada yang bilang enak juga nih, ya, saya juga mau dong bangun tidur, kemudian sudah ada roti bakar. Oh,
Tapi ya cuma roti bakar sama air putih sudah. Kalau mau susu kacang segala macam, ya mesti bikin sendiri. Ya, kan? Kalau air putih ya bisa muncul begitu. Muncul. Tapi kalau mau nasi padang, mungkin ya. Kalau mau apa segala macam, ya udah. Kalau Indomie mungkin ada, Tuhan sediakan. Makanya kita beri syukur. Muncul Indominya, muncul itu nasinya. Ya, muncul. Tapi cuma Indomie. Ya, saya tahu. Jangan remehkan kekuatan dari Indomie. Ya. Indomie itu sudah menghidupi Anda selama berapa tahun? Ya. Makanya oleh kekuatan roti bakar ini, Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Bayangkan dengan sebungkus 2 bungkus Indomie, kalian bisa berjalan berapa jauh? Ini adalah kekuatan dari Tuhan. Ya. Ini kekuatan dari Tuhan, Elia. Ya. Saya belum selevel Elia, kita juga belum. Jadi Tuhan kasih kekuatan, dan ini bukan pertama kalinya Tuhan cukupi kebutuhan ini. Di Sungai Kerit pakai gagak. Gagak siapa yang bisa perkirakan? Dan Tuhan sengaja pakai gagak. Karena gagak ini tidak bisa Elia suruh-suruh. Ya. Kalau Elia bisa suruh-suruh panggil gagaknya, sweet gitu, panggil gagaknya turun gitu, ya. Terus ini kamu ambil makanan si itu, kemudian bawa ke saya. Maka Elia akan mengandalkan dirinya sendiri. Tapi enggak. Tuhan pakai gagak, suatu agen yang tidak bisa Elia kendalikan. Datang gagaknya mungkin dari jauh, dari seluruh Israel, dari mana, bisa jadi dari luar Israel, di mana tidak ada kekeringan. Elia lagi tidur, lalu gagak-gagak mengumpulkan makanan, mengumpulkan roti. Seperti kata Tuhan, Tuhan memberikan roti kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Jadi ini bukan pertama kali di Sarfat. Tepung, minyak tidak pernah habis. Masakan Tuhan tidak bisa kasih sedikit roti bakar dan minuman. Masakan Tuhan tidak bisa mengubah karbohidrat di dalam itu menjadi energi yang berlimpah-limpah dan mencukupi kebutuhan Elia. Bukankah Tuhan berjanji di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Maka mobil, Innova, apalagi ladang apa gitu ya, ladang sawit lah, ladang rumput laut lah, ladang apa semua, ladang hidroponik, semua akan ditambahkan kepadamu. Apakah itu janji Matius 6 ayat 33? Enggak ya. Semua yang dicari bangsa-bangsa, bahkan sebenarnya lebih daripada Innova, lebih daripada itu. Hanya Tuhan tahu kapan memberikannya dan dengan cara apa memberikannya, dalam bentuk apa memberikannya. Tuhan yang lebih tahu. Tetapi semuanya itu akan ditambahkan asal kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Nah, Tuhan kasih lihat sama Elia ini. Ini baru pendahuluannya. Ya, baru pendahuluan. Ini karena Elia dalam kondisi dia lagi patah semangat. Dia lagi merasa down, dia merasa, aduh saya capek, saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi, saya sudah gagal. Tapi justru pada saat itu, Tuhan tidak meninggalkan Elia. Dan dia kasih lihat Elia, pelan-pelan, dikit-dikit. Dan Tuhan lakukan ini untuk semua hambanya. Ingat Yunus. Pada saat Yunus lagi marah kepada Tuhan, ini Yunus marah sama Tuhan saja, Tuhan masih baik sama Yunus. Yunus duduk di luar kota itu, lalu Tuhan tumbuhkan sebuah pohon jarak untuk menaungi kepalanya. Yunus lagi marahan sama Tuhan aja, Tuhan nggak ngambek balik. Ya. Tuhan tetap melindungi kepala Yunus pakai pohon jarak itu. Wah, sampai Yunus bersukacita katanya. Yunus bersukacita atas pohon jarak itu. Tapi Tuhan tentu tumbuhkan pohon jarak itu dengan suatu tujuan. Ya. Nah, kita bukan lagi cerita tentang Yunus hari ini, lagi tentang Elia. Yang jelas, Tuhan mau kasih lihat Elia, bahwa Tuhan mencukupi kebutuhannya. Kalau kita melayani Tuhan, apa yang kita khawatirkan? Tuhan bahkan bilang, jangan kamu khawatir akan makananmu, akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang kamu minum, atau akan apa.
akan apa yang kamu akan pakai. Jangan khawatir tentang hal-hal itu. Seburuk-buruknya, Tuhan pasti akan cukupi semuanya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu kemudian yang ketiga, apalagi yang Tuhan lakukan? Tuhan menyatakan dirinya. Dia suruh Elia pergi ke gunung Horeb itu. Ini gunung Tuhan. Sangat mungkin adalah gunung Sinai. Ini gunung yang sama, di mana Musa pernah berdiri di situ juga. Di mana Musa pernah dilindungi oleh Tuhan ketika Tuhan lewat. Mungkin di gua yang sama. Kita nggak tahu di gunung Horeb itu, di gunung Sinai itu ada berapa banyak gua sih. Kita nggak tahu hari ini. Tetapi Tuhan suruh supaya Elia pergi ke tempat yang sama. Dan Tuhan hendak menyatakan dirinya kepada Elia. Tuhan mau menampakkan diri kepada Elia. Untuk apa? Tuhan mau supaya Elia mengenal Tuhan. Tuhan mau supaya Elia mempunyai hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi gimana ini bisa membantu Elia? Bagaimana ketemu dengan Tuhan bisa membantu Elia untuk bangkit dari keterpurukan ini? Oh, kalau menyaksikan kekuatan Tuhan, ini menimbulkan apa? Wah, menimbulkan rasa saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini kecil. Demikianlah yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan dengan satu patah kata, diam, tenanglah. Dan tiba-tiba seluruh laut itu menjadi teduh. Dan mereka melihat sekeliling. Betapa kecilnya mereka. Betapa tidak berartinya mereka. Plus, langsung sampai di pantai lagi. Waduh, mereka langsung mengakui, ini adalah anak Allah. Siapakah gerangan orang ini? Yang kuasanya begitu besar. Sehingga saya tidak perlu bergantung kepada diri saya sendiri. Saya menyaksikan kekuatan Tuhan. Kalau begitu saya mau bergantung kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan bisa melakukan perkara besar. Kalau gitu saya mau berdoa sama Tuhan saja. Saya mau minta tolongnya sama Tuhan saja. Itu tujuannya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal-hal yang besar supaya kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bertemu muka dengan kekudusan Tuhan, maka kita akan sadar, akan ada penyesalan dalam diri. Itulah yang terjadi pada saat Petrus tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Ada suatu penyesalan yang mendalam di dalam diri Petrus ketika dia sadar siapa Yesus ini dan siapa dirinya. Saudara, kalau kita menyadari Tuhan itu kudus, kalau kita membaca firman-Nya dan kita melihat, oh betapa saya sudah gagal, adakah penyesalan itu? Adakah tekad saya mau melakukan lebih baik lagi? Saya mau menjauhi apa yang Tuhan tidak suka. Kalau kita bertemu muka dengan kebaikan Tuhan, ada rasa ucapan syukur, dan ada rasa timbul di dalam hati, saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya tidak ada di sini. Kalau bukan kebaikan Tuhan, hidup saya bukannya menanjak, tetapi menurun. Saudara, baru beberapa hari ini ada kabar di Kalimantan, saya nggak tahu berapa banyak yang tahu, ada yang viral anak yang dibuang di tempat pembuangan sampah begitu. Ya. Lalu kemudian, ini kan kita juga punya panti asuhan. Kita di antara staf itu udah ngobrol-ngobrol, ini sebenarnya kita bisa adopsi ini anak. Bayangkan kalau anak ini diadopsi oleh panti asuhan karena kasih, dia bisa diselamatkan, dia bisa menjadi hamba Tuhan, dia bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau dia diadopsi oleh orang lain, nggak tahu jadi apa. Suatu peristiwa bisa mengubah hidup orang, arahnya kemana. Karena suatu peristiwa ini bisa menentukan seseorang ini diselamatkan atau justru dia makin jauh dari Tuhan. Saudara, bertemu dengan Tuhan
itu sudah mengubah hidup orang. Orang-orang di dalam perjanjian baru yang ketemu dengan Tuhan, kadang-kadang bahkan Tuhan Yesus tidak perlu berkata-kata. Orang-orang sudah langsung sadar siapa orang ini. Tuhan Yesus mengucapkan satu patah kata, Nathanael datang. Tuhan bilang, aku sudah lihat kamu waktu kamu duduk di pohon ara. Satu perkataan saja, dan itu mengubah hidup Nathanael. Tuhan panggil Matius, ikutlah aku. Mengubah hidup Matius. Kemanapun Tuhan pergi, kemanapun dia bertemu dengan orang-orang, dan setiap orang yang bertemu dengan Tuhan berubah hidupnya. Dan semakin orang semakin mengenal Tuhan, semakin kenal orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mau mendengarkan Tuhan, bukan hanya berubah, tetapi ada transformasi dalam hidupnya, dan hidupnya terus diubah dan terus dibentuk karena dia makin mengenal, makin mirip dengan Tuhan. Tuhan mau itu untuk Elia. Dia adalah nabi. Tuhan sudah bicara langsung kepada dia. Dia sudah melayani. Tetapi Tuhan masih mau Elia untuk lebih mengenal dia lagi. Tuhan masih mau Elia untuk mempunyai hubungan yang lebih dalam lagi. Tidak bisa, sudah terlalu dalam, sudah nggak perlu mendalami lagi. Tidak. Bahkan untuk yang sudah melayani Tuhan pun, Tuhan panggil. Nah, Tuhan mau dia makin mengenal Tuhan. Tetapi di manakah Elia bisa ketemu Tuhan? Di dalam angin yang kuat, angin yang keras. Tapi tidak ada Tuhan di situ. Sesudah angin itu gempa, tidak ada Tuhan. Sesudah gempa api, tidak ada Tuhan. Rupanya Tuhan bukan ditemui. Dalam fenomena alam yang hebat, yang luar biasa, Tuhan tidak ditemui dalam hal-hal yang supranatural. Itu kan yang manusia biasa pikirkan. Mau cari Tuhan, cari hal-hal yang supranatural. Mau cari di mana? Di mana Tuhan? Mana hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis? Salah. Tuhan tidak ada di dalam hal-hal yang ajaib-ajaib kayak begitu. Tuhan ada di dalam ketenangan. Justru sesudah semuanya lewat, semua yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang berisik, yang ribut, yang heboh sudah lewat, Tuhan baru menampakkan diri. Dan suara Tuhan justru tenang. Apa kata Alkitab di sini? Sebenarnya saya kurang puas dengan terjemahan ITB 1 atau ITB 2. Ada yang ini bisa dicek, katanya sepoi-sepoi basah. Bunyi angin sepoi-sepoi basah. Apa ini bunyi angin sepoi-sepoi basah? Kalau dalam bahasa Ibraninya, bahasa Inggrisnya diterjemahkan still small voice. Suara yang diam. Bahasa Ibraninya damam. Dan small, kecil, dak. Jadi suara yang diam atau yang hampir menuju kediaman, keheningan. Ada suara, tapi suaranya diam. Suaranya kecil, berupa suatu bisikan. Suara Tuhan tenang dan bisikan. Apakah ini suara yang sama yang Tuhan pakai ketika memanggil Samuel? Samuel. Apa yang didengar oleh Samuel ketika dia sedang berada di antara dunia mimpi dengan dunia nyata? Dia dengar Samuel. Sehingga dia bangun. Apakah suara Tuhan yang sama yang Tuhan pakai ketika berbicara dengan Musa dari semak yang terbakar? Apa semak yang terbakar? Suara macam apa yang keluar ketika Tuhan berbicara kepada Abraham? Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu yang kau kasih itu. Dengan suara apa Tuhan berbicara? Ketika Abraham sudah hampir menurunkan pisaunya itu, lalu kemudian malaikat Tuhan berseru, Abraham, Abraham. Suara yang tenang, suara yang hampir tidak terdengar, suara yang seperti bisikan. Ini suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, tenang. Tuhan bukan berbicara
Pada saat semuanya sedang ribut, Tuhan tidak perlu. Karena Tuhan tidak mau orang mencari dia di tempat yang paling ramai. Mana? Cari tempat yang paling ribut, yang paling berisik. Ternyata Tuhan tidak ada di situ. Tuhan justru ada ketika kita menjauhkan diri dari tempat-tempat yang ribut, lalu kita mencari tempat yang tenang. Dan hari ini Tuhan berbicara, bukan lewat suara yang keras, pakai loudspeaker di atap-atap rumah, menyuruh untuk berdoa. Tidak. Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tetapi tidak ada kan suara yang keluar dari Alkitab saya ini? Ada dari Alkitab Anda? Yang keluar suara? Kalau ada punya alat elektronik sih mungkin bisa. Tapi Alkitab saya nggak bisa keluar suara. Suara yang keluar, suara Tuhan yang keluar dari sini. Diam. Dan suara Tuhan berbisik. Oleh sebab itu hanya bisa didengar ketika kita menenangkan diri kita. Dan kita sengaja pergi kepada Tuhan. Kita pergi kepada Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi betapa jarangnya kita menjauhkan diri dari tempat-tempat yang ribut, dari kesibukan kita, hanya untuk mencari Tuhan. Kalau kita tidak membuat telinga kita sensitif, maka suara Tuhan yang tenang dan bisikan itu akan hilang, akan tertutupi oleh kesibukan dan kebisingan dunia ini. Tertutupi, sehingga kita tidak mendengar. Padahal Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan. Tidak usah ke gunung, tidak usah ke gua, tidak usah ke padang gurun. Dimanapun kita berada, kita bisa, asalkan kita menjauhkan diri kita, pikiran kita dari kebisingan ini. Lalu kita dengarkan suara Tuhan. Nah, Tuhan berbicara di sini. Nah, Tuhan mau menampakkan diri kepada Elia. Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Karena orang pada waktu itu menganggap bahwa Tuhan itu maha kudus, sehingga apapun yang tidak maha kudus, kalau berhadapan langsung muka dengan Allah yang maha kudus, itu akan mati. Walaupun itu konsep ada benarnya. Tetapi jelas kalau Tuhan memang mau menampakkan diri kepada seseorang, dia nggak akan sekaligus saya tampakkan diri, sekaligus saya bunuh. Nggak akan begitu. Jadi sebenarnya Tuhan mau menampakkan diri kepada Elia. Elia menunjukkan respek, hormat yang sudah sepadan, yang sudah sepantasnya untuk Tuhan. Sebenarnya kita juga yang penting menunjukkan respek kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita mencari Tuhan dengan tuntutan-tuntutan. Kita menuntut Tuhan ini, menuntut Tuhan begini begitu. Tidak ada respek untuk Tuhan. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Tetapi Elia di sini, dia dikasih lihat sama Tuhan. Oh, ini angin, gempa, api semua. Tetapi Tuhan ada pada saat semuanya sudah tenang. Jadi, yang keempat, Tuhan menghibur Elia. Tuhan habis dia kasih lihat sama Elia. Tuhan tanya, Elia, apa yang kamu kerjakan di sini? Apa kerjamu? Sebenarnya Elia kan lagi istirahat. Sebenarnya kan Elia lagi liburan. Tapi kenapa Tuhan tanyanya, apa kerjamu? Waduh, hamba Tuhan gak bisa libur. Gak ada kerja. Gak ada di mana dia tidak bekerja. Saudara, Tuhan tanya, apa kerjamu? Loh, Tuhan mau menghibur Elia. Kenapa tanya, apa kerjamu? Sampai Elia jawab apa? Waduh, aku bekerja segiat-giatnya kan. Aku sudah begini begitu. Tetapi Israel meninggalkan perjanjian, menghancurkan mezbah-mezbahku. Hanya aku sendiri yang tersisa. Dan mereka mau mencabut nyawaku. Sebenarnya Tuhan tanya, apa kerjamu? Bukan untuk mengenyek atau mengolok-olok Elia. Tuhan mau tunjukkan kepada Elia, sebenarnya kamu selama ini bekerja tidak sia-sia. Tuhan mau kasih tahu sama Elia, walaupun Israel memang meninggalkan perjanjian, memang menghancurkan mezbah-mezbah, memang mereka mau membunuh kamu,
memang mereka tidak berbalik, bahkan sesudah demonstrasi kekuatan Tuhan, mereka belum berbalik kepada Tuhan, tetapi pelayanan Elia telah membuat perbedaan bagi 7.000 orang. 7.000 orang. Karena pelayanan Elia, ada 7.000 orang yang tetap setia dan lututnya tidak sujud menyembah Baal. Karena pelayanan Elia, 7.000 orang ini dikuatkan. Saudara, saya nggak berani bilang bahwa ada salah satu di antara kita di sini yang sudah mempengaruhi 7.000 orang. Begitu aja si Elia ini sudah hebat sekali. Elia sudah luar biasa. 7.000 orang. Plus 7.000 orang ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang imannya kuat. Dan kita lihat nanti belakangan, masih ada nabi-nabi lain. Selain Elia, masih ada nabi-nabi lain. Bahkan dia bikin sekolah dia sendiri mungkin. Atau tidak tahu bagaimana. Yang jelas, Elia pikir dia gagal. Saya sendirian. Saya sudah gagal ini. Dia bilang, saya tidak lebih baik di ayat yang keempat. Dari nenek moyangku. Nabi-nabi yang sebelum dia, semuanya gagal. Maksudnya, tidak berhasil membuat Israel atau Yehuda berbalik kepada Tuhan. Dan saya tidak lebih baik. Tuhan, saya gagal. Tetapi Tuhan mau kasih tahu, tidak, kamu tidak gagal. Ada 7.000 orang yang setia karena pelayananmu. Grafe, GBIA kita kecil. Tetapi kita bisa membuat perbedaan bagi orang-orang di sekeliling kita. Elia membuat perbedaan bagi 7.000 orang yang tersebar di mana-mana. Karena Elia keliling Israel, keliling Yehuda. Dan kemanapun Elia pergi, mungkin ada orang yang mendengarkan perkataan Elia. Ada orang yang mendengarkan peringatannya. Ada orang yang melihat kehidupan Elia. Ada orang yang telah diberkati oleh pelayanan Elia. Dan sekalipun kita hari ini kecil, dan orang yang kita layani sedikit, berapa orang yang kamu PA? Cuman 2. Tapi bagi 2 keluarga itu, kebenaran yang kamu bawa telah mengubah hidup dia. Dan mungkin telah menghidup anak-anaknya. Karena anak-anaknya sekarang bisa ada gereja yang benar. Karena anak-anaknya sekarang tahu kebenaran dan diselamatkan. Kebenaran yang kamu bawa, membawa perbedaan kemanapun kamu pergi. Tidak gagal. Plus sekalian, Tuhan mau kasih tahu bahwa dia tidak sendirian. Lihat, ada 7.000 orang. Elia patah hati karena dia merasa sendirian. Elia merasa kurang semangat karena dia sendirian. Siapa di sini yang masih sendirian? Daftar sama saya, sini saya carikan. Banyak yang lagi di bawah. Stoknya banyak. Tapi sayangnya banyak yang sudah di booking. Tapi Elia dia merasa sendirian, berjuang sendirian, bekerja sendirian, menderita sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Dia mau cerita sama siapa? Dia punya bujang sih, ya. Dia punya bujang. Dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan bujangnya ini? Karena bujangnya nggak bisa menghibur dia. Bujangnya nggak ngerti apa-apa. Akhirnya dia tinggalkan. Bujangnya ini tidak bermanfaat bagi dia sama sekali. Selama dari pasal 17, kita tidak membaca Elia punya bujang. Tiba-tiba Elia tinggalkan bujangnya. Dari mana bujangnya? Dari pasal 17 dia segala macam di tepi sungai Kerit, tidak kita baca bujangnya Elia. Tiba-tiba sudah dia tinggalkan. Karena bujangnya ini tongkang. Bujangnya ini tidak mendorong dia. Bujangnya ini tidak membantu Elia sama sekali. Dia butuh orang yang bisa membantu dia. Jadi Tuhan bilang, sebenarnya kamu nggak sendiri. Nah, kamu sebenarnya tidak sendirian. Selain kamu ada 7.000 orang lagi. Plus ada nabi-nabi lain. Nanti di pasal 21, di pasal 22 ada nabi lain. Nabi tidak disebutkan namanya Elia.
Mungkin nabi lain yang berbicara kepada Ahab. Ada orang-orang lain yang melayani Tuhan, yang masih setia. Saudara, kita adalah satu kumpulan ini. Kita semua di sini adalah satu persatuan. Persatuan di dalam kebenaran. Jadi kita tidak pernah ada yang benar-benar berjuang hanya sendirian saja. Plus masih ada Tuhan. Kita semua di sini masih bisa saling bahu-membahu. Masih bisa saling mengisi. Masih bisa saling menguatkan. Bahkan saling menegur. Kalau ada yang sudah mulai melenceng, sudah mulai belok, sudah mulai miring-miring, bisa ditarik dan diluruskan kembali. Masih ada kita semua di sini. Tidak ada yang benar-benar sendirian. Tidak ada yang harus berjuang sendirian. Jangan juga mau menyendiri. Ada teman kita, saudara kita, yang aneh sekali, mau sama-sama dengan kita, tetapi namanya kalau bisa jangan GBIA. Wah, kita bingung juga, mau sama-sama kita, tetapi nggak mau namanya GBIA. Sampai sekarang, kita masih bingung. Kenapa? Kenapa mau sendirian? Kenapa mau beda dengan semua yang lain? Kalau perbedaan itu karena kebenaran, saya ikut kamu. Ya, kamu juga nggak harus sendirian. Saya akan ikut kebenaran. Kalau perbedaan itu karena hal yang lain, buat apa? Kalau perbedaan itu bukan karena kebenaran, untuk apa kita menyendiri? Untuk apa kita memisahkan diri? Tuhan kasih tahu ada 7.000 orang kepada Elia. Selain untuk menghibur hatinya Elia, oh kamu nggak gagal Elia. Ada 7.000 orang yang sudah kamu pengaruhi. 7.000 orang yang sudah kamu kuatkan. Plus mereka adalah sesama pelayan Tuhan. Mereka sama-sama dengan kamu. Mereka juga benci kepada kesesatannya Israel. Mereka juga bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Kamu tidak sendirian. Jadi, apalagi yang Tuhan bilang sama Elia? Akhirnya, Tuhan kasih Elia pekerjaan. Sesudah Tuhan penuhi kebutuhan dia, baik secara jasmaniah maupun secara rohaniah, Tuhan kasih dia pekerjaan. Kembali lewat jalan yang kamu datang sini, padang gurun. Kembali. Di padang gurun tidak ada orang. Kalau tidak ada orang, tidak ada pelayanan. Jangan terus bersembunyi di gunung Tuhan ini. Jangan ngumpet dan merasa kasihan kepada diri kamu sendiri. Oh, saya gagal, saya sendirian, saya mau dibunuh mati. Kembali. Kembali. Sesudah beristirahat, sesudah memperdalam hubungan dengan Tuhan, sesudah belajar lebih banyak tentang Tuhan, kembali dan bekerja. Karena itulah panggilannya Elia. Untuk itulah dia dipanggil, untuk itulah dia diberikan berbagai karunia, untuk itulah Tuhan berbicara lewat dia. Karena Tuhan mau dia bekerja. Lalu kemudian Tuhan kasih dia apa? Oke, ada tujuan. Kamu bekerja bukan sembarangan. Kamu bekerja harus ada strategi ke depannya. Jadi Tuhan ajarin, Elia, kamu mesti gimana? Oke? Tuhan kasih dia mesti urapi Hazael, mesti urapi Yehu, kemudian urapi Elisa, segala macam. Apa tujuannya ini? Oh, rupanya mengurapi Hazael dan Yehu ini penting. Karena nanti ini merupakan suatu pandangan untuk masa depan. Dan memberikan dia harapan bahwa Ahab ini nggak akan selamanya menang terus. Ahab ini nggak akan berhasil. Ya. Tuhan pasti akan melaksanakan hukuman atas Ahab dan keluarganya. Makanya urapi Hazael, urapi Yehu. Siapa yang lolos dari pedangnya Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang lolos dari Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tuhan pasti akan berbuat adil. Jadi nggak perlu Elia sendiri yang giat-giat, saya mau ngelawan Ahab, saya mau ngelawan Isabel. Tuhan punya agen lain. Kita tidak usah melakukan semuanya sendiri. Tuhan punya cara dia. Ada agen Hazael, ada agen Yehu, ada agen Elisa, ada agen macam-macam yang bisa Tuhan pakai untuk melaksanakan rencananya. Untuk melakukan penghukuman atas orang-orang yang melawan dia. Tuhan punya cara. Lalu Tuhan suruh dia,
pergi ke tempatnya Elisa, lalu urapi Elisa menjadi nabi, menggantikan dia. Ini juga untuk masa depan. Lihat, bahwa semua pekerjaan yang Tuhan suruh sama Elia ini, adalah sesuatu yang sifatnya melihat ke depan. Tujuannya apa? Supaya dia bekerja dengan pengharapan. Tidak ada orang yang bisa bekerja sambil putus asa. Ya udahlah, kalau saya bekerja begini, saya berhenti juga selesai, udah nggak ada apa-apanya. Tidak ada pengharapan. Buat apa dia bekerja? Buat apa dia berlelah-lelah? Tetapi Tuhan mau kasih tahu bahwa sesudah dia mati pun, pelayanan dia tidak akan berakhir. Ada generasi penerus. Sesudah dia selesai melayani, tidak berakhir. Pelayanan dia bukan hanya untuk generasi ini. Pelayanan dia adalah untuk generasi-generasi yang akan datang. Pelayanan kita, saudara, bukan hanya lingkupnya kecil begini, tetapi memiliki efek yang jauh-jauh ke depan. Lalu kemudian dia pergi kepada Elisa. Dia lemparkan jubahnya kepada Elisa. Saudara, saya sudah tangkap jubah ini. Saya sudah tangkap jubah ini. Jubah yang sama sudah dilemparkan kepada kalian semua. Pak Suhento dulu sudah tangkap jubahnya. Lalu dia lemparkan lagi. Dan saya tangkap juga. Dan kepada sebagian dari kalian di sini, saya juga sudah melemparkan jubah. Padahal saya sendiri belum mau pensiun. Ya, kalau Pak Suhento sudah mau pensiun, makanya dia lemparkan jubah. Tapi yang penting, jubah yang Tuhan kasih kepada kita, jubah seorang nabi, kita tangkap dan kita pakai. Kitalah generasi selanjutnya. Dan Tuhan memberikan Elia tugas, supaya Elia sekarang fokus. Dia supaya pikirannya itu bukan lagi hanya, saya harus melarikan diri, saya harus lari dari Isabel, saya harus menyelamatkan nyawa saya, saya gagal, dan sebagainya. Pikiran dia harus difokuskan kepada apa yang harus saya lakukan. Pikiran dia harus difokuskan kepada masa depan. Energi dia difokuskan kepada pelayanannya. Tuhan suruh dia kembali ke pelayanannya. Dan lakukan apa yang Tuhan suruh. Nanti kita akan lihat, mungkin bukan sekarang. Nggak tahu berapa tahun lagi kita akan lihat. Elia memiliki pelayanan lain. Dan pelayanan berikutnya tidak heboh-heboh. Tetapi pelayanan dia berikutnya yang tidak heboh-heboh itu justru membuahkan hasil yang tidak kalah, bahkan lebih besar daripada yang di pasal 18. Sesudah dia dikuatkan, dia dihiburkan oleh Tuhan dan diberikan fokus yang baru, Elia kembali melayani Tuhan. Dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami banyak kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Itulah yang akan mengubah kami, sehingga kami mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Itulah yang akan memberikan kami semangat. Engkau juga yang menggunakan senior-senior kami di dalam Tuhan untuk memberikan kami banyak nasihat dan wejangan dan petunjuk, sehingga kami bisa berjuang bersama-sama. Tidak pernah kami sendirian, dan kami tahu langkah-langkah kami berikutnya. Maka kami akan dengan yakin melangkah, dengan tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus kami. Engkaulah yang akan membuat kami berhasil. Maka kami akan bersuka cita, dan orang-orang yang kami layani akan merasakan perbedaan di dalam hidup mereka karena pelayanan kami. Kami berikan seluruh diri kami ke dalam tangan-Mu untuk Engkau pakai. Biarlah waktu yang dipakai oleh para hamba Tuhan yang datang ke sini untuk mereka beristirahat dan untuk recharge kembali dan untuk mengisi hati dan pikiran mereka dengan firman Tuhan, itu akan menyemangati mereka sehingga mereka kembali ke tempat pelayanan mereka dan jemaat mereka juga disemangati. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.